Kita disebut dengan al-kholqu karena kita dibebani oleh akhlak, dan itulah etika. Jadi kalau hari ini ada calon penguasa, calon pemimpin yang kemudian ditanyain soal etik, lalu terus kemudian dia kesal, terus dia menjawab dengan ndasmu etik. Maka kita tahu bagaimana ia meletakkan harkat dan martabat bangsanya. Karena etika adalah soal menjaga harkat dan martabat bangsa ini. Soal etik. Enggak semua etik. Akhlak di dalam demokrasi. Dan itulah budaya etika yang coba dibangun oleh Gus Dur. Mengabaikan etika berarti mengabaikan kemanusiaan. Manusia memiliki harkat dan martabat karena kesadaran etisnya, dan Sang Kholik telah mengamanahkan akhlak kepada kita manusia sebagai makhluk paripurnanya. Kita disebut dengan al-kholqu karena kita dibebani oleh akhlak, dan itulah etika. Jadi kalau hari ini ada calon penguasa, calon pemimpin yang kemudian ditanyain soal etik, lalu terus kemudian dia kesal, terus dia menjawab dengan ndasmu etik. Maka kita tahu bagaimana ia meletakkan harkat dan martabat bangsanya. Karena etika adalah soal menjaga harkat dan martabat bangsa ini. Etik dasmu, gundulmu apek. Dasmu, gundulmu apek. Iku yang bisa ngomong itu orang yang kayak saya nih. Kayak saya nih, tukang ketoprak boleh. Kayak saya ini tukang ketoprak ngomongnya etik dasmu. Lah ini ya orang intelek ngomongnya nggak diatur, nggak punya adab, nggak punya tata krama, andap asor unggah ungguh. Aku nih wong Jawa, ngelek-elek wong Jawa. Parah. Ngapunten Dara, ora mudeng apa? Itu bosone itu boso wong gendong, wong edan. Boten santun. Saya ini sebagai turunan Yogyakarta ya, boleh Jogja, ibu kandung seorang Jogja. Saya nggak pernah diajarin kata-kata kasar seperti itu. Dasmu, dashboard kali. Jadi itu adalah kata-kata yang artinya kepala, otak, dan juga ada unsur penghinaan terhadap leluhur. Dasmu itu benar-benar udah keubun-ubun kalau orang udah marah dalam bahasa Jawa itu, dan biasanya kepada orang jahat yang ngeyel, yang bikin ulah, yang benar-benar kita itu nggak sabar lagi. Dan itu adalah bahasa jalanan, bahasa totokromo itu yang paling rendah banget gitu, yang tidak ada nilainya. Dan justru kalau kita itu mengutarakan kepada orang lain, orang bisa tersinggung. Kepada teman aja kita nggak lakukan itu. Saya begitu dekat sama teman saya nggak pernah mengolok-olok atau bercanda dengan kata dasmu. Ya paling jer-jerit, kampret, itu menjadi bahasa gaul, tapi itu bahasa keakraban. Tapi kalau dasmu itu adalah bahasa yang cukup menghina orang menurut saya, dan sesuai juga dalam budaya Jawa. Dan Doro mengatakan bahwa ya kalau privatnya biasanya begitu, ya justru lah kalau kita hidup privasi, ya kita tidak boleh privasi beda di luar beda. Makanya ada pepatah, kalau kita ingin mengenal seseorang, tanyalah ke pembantumu, tanyalah ke teman dekat bagaimana sikap aslinya itu. Kita nggak boleh memiliki sikap dua muka. Pribadi, pas nggak ada orang, kita beda, di luar beda. Nah itulah sangat disayangkan ya, karena menurut saya kalau kita mau bicara sesuatu, langsung aja ke orangnya.
Dan kalau masalah etika ini, etika itu bermiliar-miliar wajah. Dan etika itu di atas hukum. Misalnya, kalau ada orang salaman sama kita, kita salam balik. Kalau kita dikasih uang, dikasih makan, dikasih hadiah sama orang, kita bilang terima kasih. Kalau saya ke rumah orang, ya saya nggak mungkin masuk ke dapurnya langsung atau masuk ke ruang tidurnya. Nggak ada hukumnya. Ada nggak tertulis dilarang salaman, dilarang bilang terima kasih? Tidak ada. Dan tidak ada orang satupun yang bisa masuk penjara karena tidak bilang terima kasih, tidak jauh terima kasih, tidak bisa dijerat masuk penjara. Kalau saya masuk ke rumah Doro, ya, dan saya langsung masuk ke dapur Bapak, nggak ada, karena tidak ada undang-undangnya. Saya pun masuk ke rumah Doro, saya bisa duduk nggak salaman, itu saya pun nggak bisa masuk penjara karena tidak ada undang-undang, karena itu namanya etika. Etika itu bermiliar wajah, bermiliaran gaya. Ada etika Eropa, etika Indonesia, dan etika Jawa. Makanya orang yang tidak punya etika pasti melanggar hukum. Itu hukumnya. Dan orang yang tahu etika pasti menghormati hukum. Itu adalah hukumnya. Oleh sebab itu banyak orang beretika di luar, orang biasa yang tidak pernah melanggar hukum karena mereka mengenal etika. Tapi orang justru menjalankan hukum belum tentu beretika. Mereka bermain ya undang-undang kata-kata tapi tidak beretika. Jadi ini mungkin ada main kata-kata tapi hanya orang pintar yang bisa memahami. Tidak bisa dibayangkan kalau misalnya kita itu sebagai pemimpin negara, kita itu akan mengatakan kepada bangsa lain atau presiden lain dasmu dan diterjemahkan kepada presiden lain, itu bisa perang. Ya kita harus hati-hati. Orang pemimpin harus menguasai diri. Ya. Dan di dalam kepercayaan saya itu, barang siapa bisa menguasai diri sendiri, bisa menguasai satu kota dan satu dunia. Tapi kalau orang tidak bisa menguasai diri, ya dia adalah seperti kota yang tidak punya tembok. Makanya musuh datang, itu dalam kepercayaan saya. Saya bukan bujer, bukan buzzer. Saya kalau jadi buzzer minimal 1 triliun mahal, bukan cuma 1 juta per VT. Saya pernah ditawarin sih, sorry ya, 1 triliun per VT, siap? Nggak, saya bukan bujer, tapi saya hanya mengamati ya. Saya sebagai WNI, wong Jawa, ibu saya wong Jawa, dan saya tidak mau saya tinggal di negara yang tidak punya etika nantinya. Sudah banyak hal-hal yang tidak etis di negara ini. Jangan tambahin lagi. Dan saya tadinya bangga jadi orang Indonesia yang katanya etika tertinggi terbagus di dunia. Tapi kalau begini caranya, ya saya malu gitu. Saya nggak pernah mendengar orang bule pun presiden luar negeri ya paling menyindir, tapi menghina dengan kata-kata dasmu atau dengan bahasa kasar itu tidak pernah ada. Dan itu kan lagian kemarin itu kan adalah rapat intern umum. Jadi harusnya menghormati juga orang-orang si pendengar. Dan dalam kepercayaan saya, kita ini adalah surat yang terbuka bagi semua orang. Biar orang menilai kita karena kita adalah surat yang terbuka, bisa dibaca sama semua orang. Nggak harus bilang itu kan privat, arena privat, itu arena umum. Yang privat itu hanya kamar mandi, di mana kita bisa bugil. Tapi saya nggak menghina orang di kamar mandi. Saya di rumah begini, di luar sama. Itu namanya orang yang konsekuen. Tapi kalau kita di privat beda, di luar beda, itu adalah orang yang tidak konsekuen. Nah, kenapa orang itu bisa tidak beretika? Pertama, karena memang tidak pernah dididik etika oleh orang tua, oleh keadaan, oleh masyarakat, nggak pernah sekolah. Kedua, pergaulan yang buruk mempengaruhi sikap yang baik. Kalau saya bergaul sama orang yang suka bokis, suka bohong, suka menipu, saya lama-lama jadi penjahat. Makanya kita harus bergaul dengan orang yang baik supaya kita jadi semakin baik. Itu dalam kepercayaan saya. Dan ketiga, orang yang tidak punya etika adalah orang yang punya gangguan jiwa. Jadi orang-orang yang ada di rumah sakit yang punya gangguan jiwa, mereka suka ngomong kotor sembarangan karena mereka itu tidak terkontrol.
Itu adalah 3 kategori yang saya bisa katakan yang selama ini saya mengamati dan saya percaya semua rakyat bisa netral dan objektif. Saya bukan buzzer, saya hanya menjunjung tinggi etika dan hal yang tidak baik kita seluruskan itu saja. Kalau saya menjadikan buzzer 1 triliun, tapi nggak bakal ada orang yang berani bayar. Sorry ye. Yap, itulah sindiran menohok dari Mbak Inaya, putri dari Gus Dur. Saya kira apa yang menjadi pernyataan Prabowo yang menyindir Anies Baswedan betul-betul sudah merambah kemana-mana dan menjadikan bumerang untuk mempermalukan dirinya sendiri. Dan tidak hanya itu, ada Kang Ketoprak juga. Saya kira Prabowo memang menunjukkan sesuatu hal yang negatif, memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat. Contohnya Kang Ketoprak ini bersuara di media sosial, dan apa yang dilakukan oleh Prabowo ini adalah suatu hal yang tidak beradab dan manusia yang memang tidak beretika. Dan yang paling menarik juga dari seorang bule yang berkeluarga negaraan Indonesia, blasteran Indonesia dengan negara luar, saya kira bule ini lebih pekah dan lebih memahami persoalan etika dan akhlak dibanding Prabowo. Dan celetuk-celetuknya terhadap perilaku Prabowo sangat pas saya kira, dan bisa menjadi contoh yang baik bagi pribumi lokal bahwa orang luar saja paham persoalan etika dan bernegara yang baik, memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat kalau memang menyadari diri bahwa kita adalah seorang calon pemimpin Indonesia seperti Prabowo ini, tetapi naasnya karena perilaku dan etika dan bahkan adabnya sangat minus, sehingga jadi bulan-bulanan para netizen dan juga masyarakat, dan bahkan banyak tokoh-tokoh yang ikut menyentil persoalan apa yang menjadi statement Prabowo pada saat rapat Partai Gerindra. Saya kira hanya itu, ini sudah menjadi contoh bahwa Prabowo memang betul-betul sudah tidak layak untuk dijadikan sebagai pemimpin di negeri ini. Cocoknya memang diistirahatkan dan kalau perlu dijauhkan dari kerumunan, karena beliau ini mudah tersinggung dan emosionalnya memang cukup rapuh dan mudah goyah, cepat emosi ketika lawan bicaranya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Baiklah, terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.